Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang mengkonfirmasi bahwa ada 6 masyarakat Kabupaten Sambas terkonfirmasi positif COVID-19. 6 orang ini adalah hasil dari razia yang kami lakukan terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di berbagai tempat dan lokasi. Karena kami melakukan rapid test dan ternyata reaktif, maka kami lakukan swab. Dan hasilnya hari ini kami terima ada 6 masyarakat Kabupaten Sambas positif terkonfirmasi COVID-19. Kami berharap seluruh masyarakat tetap patuh, taat, dan disiplin kepada protokol kesehatan untuk tetap taat dan patuh memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antara kita dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 6 kasus yang terkonfirmasi positif warga Kabupaten Sambas adalah hasil 4 orang adalah hasil dari swab di pasar maupun kafe. Nah, dari 6 yang terkonfirmasi positif ini sudah dilakukan tindakan yang mana semuanya sudah kita amankan di rumah sakit. Walaupun sebetulnya secara teori, secara pedoman Kemenkes bahwa yang terkonfirmasi positif yang tanpa gejala tidak harus diisolasi di rumah sakit. Tetapi demi menjaga suatu keresahan di masyarakat, maka semuanya kita amankan di rumah sakit. Di rumah sakit pertama, berarti. Jadi kita amankan di rumah sakit pertama 5 orang, dan di rumah sakit pemangkat kebetulan karena dia yang bersangkutan habis melahirkan, kita rawat di rumah sakit pemangkat. Jadi semuanya kita rawat di rumah sakit. Di rumah sakit lah kita amankan. Dan untuk tracking selanjutnya, hari ini sudah kita lakukan juga tracking di semua keluarga dari yang terkonfirmasi tadi. Jadi semua keluarga kita lakukan tracking dan kita swab. Sebagian kita swab hari ini dan kita lanjutkan besok, dan sampai nanti semua yang kontak erat kita swab semua. Ini untuk mengetahui adanya penularan. Takutnya nanti penularan kemana-mana tidak bisa kita kendalikan. Jadi sudah kita lakukan tracking, mudah-mudahan semuanya aman lah. Bisa dijelaskan Pak, riwayatnya Pak dari mana sebelumnya mereka-mereka yang terkonfirmasi COVID ini Pak? Jadi untuk riwayat kita lakukan PE, jadi memang karena kita kebanyakan ada suatu razia di pasar maupun kafe, jadi kita susah untuk mengetahuinya di mana. Dan kebetulan nanti kita untuk tracking saja agak susah Pak Bode. Kenapa? Karena dari 6 ini 2 orang adalah pekerja di warung maupun kafe. Jadi nanti untuk kontak eratnya agak banyak nih. Pasti ratusan orang yang harus kita swab. Tetapi bagaimanapun susahnya tetap kita lakukan biar semuanya bisa kita temui lah. Kita swab semuanya. Mudah-mudahan sih penularan tidak terlalu ganas lah virusnya dia, sehingga penularannya bisa tidak seganas yang terjadi di Pulau Jawa sana. Kalau di sebelahnya apa dari 6 orang? Dari 6 orang, 3 laki, 3 perempuan. Rata-rata usia Pak? Usia yang termuda 6 tahun, yang tertua 33 tahun. Anak-anak 6 tahun ini hasil dari ini. Pas kebetulan dia dibawa oleh emaknya ke pasar, kena razia swab, razia masker itu. Makanya emaknya dengan anaknya kita swab, dua-duanya kena.
Artinya dengan kondisi ini apa yang seharusnya masih dilakukan masyarakat, Pak? Apakah memang ini yang dinamakan penyebaran gelombang kedua atau seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau di Kabupaten Sambas ini belum diketahui bagaimana gelombang saat pertama atau kedua, karena kita belum tahu puncaknya. Kita belum tahu puncaknya sampai berapa, karena menurut teori bahwa terkonfirmasi positif di Kabupaten Sambas itu bisa dibilang puncak kalau udah 100 kejadian yang positif. Sedangkan di kita sampai hari ini berarti 17 ditambah 6 baru 27. Karena ini sulit diprediksi, jadi Pak untuk penekanan ke masyarakat seperti apa Pak? Karena prediksi kita belum bisa kita lakukan, makanya sekali lagi kita himbau untuk selalu protokol kesehatan seperti yang disampaikan Pak Bupati kemarin di Pantai Jawe, Hati Bahari, bahwa pemakaian masker harus selalu diingatkan lah pada semua orang, karena masih banyak warga kita yang suka lupa terhadap pemakaian masker. Berarti kondisi Sambas terakhir ini berapa jumlah terkonfirmasi? Totalnya 23 orang yang masih dirawat ya, ini yang terakhir. 6, berarti yang dua siswa SMP sudah sembuh. Yang 17 kemarin udah sembuh semua. Dan ini yang 6 orang ini kan kondisinya mereka juga baik-baik saja. Kondisinya baik-baik. Sehat-sehat. Dari positif ya. Apakah nanti swab secara acak ini mau terus akan dilaksanakan, Pak? Menurut instruksi Pak Gubernur bahwa kita diwajibkan melakukan swab dalam seminggu 200 sampel. Sampel di luar dari swab di sekolah. Minggu depan kita ada rencana untuk swab di sekolah yang tingkat SMA. Cuma belum bisa kita tentukan SMA 1 atau SMA 2. Kita tergantung dari kepala sekolahnya kan. Berarti yang di luar itu tetap dilaksanakan nanti swab acak itu ke pasar. Pokoknya kita target sekitar 200 seminggu. Seminggu. Oke. Untuk saat ini Pak udah berapa hasil swab hasil patroli yang dilakukan di masyarakat Pak? Minggu kemarin kita lakukan karena target kita sebetulnya pertama adalah cuma 100 dalam seminggu. Dan minggu kemarin kita udah 140 sudah kita kirim dalam satu minggu. Hasil yang negatif semua udah datang, udah ada hasil yang negatif, ada sekitar 40-an lebih. Yang negatif yang sudah datang ya.